Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habil Akila, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 8605999936 Prodi PGSD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas tutorial 3 mata kuliah Filsafat Ilmu dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Nah, pembahasan ini akan mengaitkan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan kondisi pendidikan di era digital saat ini. Langsung saja di sini saya akan mulai pembahasan yang pertama mengenai makna pilar dalam pendidikan. Nah, sebelum kita melaju ke pembahasan selanjutnya, kita di sini harus terlebih dahulu apa sih ini maksud dengan pilar dalam pendidikan. Nah, dalam konteks pendidikan, pilar ini dapat diartikan sebagai dasar atau fondasi utama yang menjadi penopang sistem pendidikan. Nah, istilahnya seperti sebuah bangunan, pendidikan ini membutuhkan pilar yang kuat agar tidak mudah rapuh. Nah, pilar dalam pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam proses pembelajaran, agar pendidikan tidak hanya sekedar berfokus pada pengetahuan, tetapi juga harus berfokus pada pembentukan karakter, sikap, dan keterampilan peserta didik. Dengan adanya pilar yang kuat, pendidikan diharapkan mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektualnya saja, tetapi juga memiliki karakteristik yang baik dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam pendidikan nasional Indonesia terdapat prinsip penting yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Nah, beliau mengemukakan tiga prinsip pendidikan, yaitu Ing Narso Sung Tulodo, Ing Madia Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Nah, di sini ketiga prinsip ini menjadi dasar dalam proses pendidikan yang menekankan keseimbangan antara keteladanan, motivasi, dan bimbingan. Baik, di sini kita akan membahasnya mengenai relevansinya ketiga prinsip tersebut di era digital. Nah, dalam era digital saat ini, ketiga prinsip tersebut masih sangat relevan dan bahkan semakin penting untuk diterapkan. Kenapa? Karena kita akan membahas. Nah, pertama, mengenai prinsip Ing Narso Sung Tulodo atau di depan memberi teladan. Nah, sangat penting bagi seorang guru di era digital saat ini, karena guru harus menjadi contoh yang baik dalam penggunaan teknologi seperti menggunakan media sosial secara bijak, tidak menyebarkan informasi yang hoax atau palsu, serta menunjukkan etika di digital yang baik kepada peserta didik. Yang kedua, prinsip Ing Madia Mangunkarso atau yang biasa disebut dengan di tengah membangun semangat. Nah, ini juga sangat amat relevan dalam pembelajaran modern atau di era digital saat ini. Guru tidak hanya menjadi penyampai materi saja, tetapi juga memotivasi yang sebagai motivator yang mampu menciptakan pembelajaran yang aktif dan menarik. Misalnya melalui pengalaman penggunaan video pembelajaran, platform digital, dan diskusi interaktif agar siswa tetap semangat belajar meskipun secara daring. Nah, ketiga, prinsip Tutwuri Handayani atau dari belakang memberi dorongan. Ini juga nggak kalah penting nih, teman-teman. Sangat penting karena dalam menghadapi derasnya arus informasi digital saat ini, siswa saat ini memiliki akses informasi yang sangat luas, sehingga guru di sini berperan sangat besar sebagai pembimbing yang mengarahkan agar siswa mampu memilih informasi yang benar, berpikir kritis, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Dengan demikian, ketiga prinsip ini membantu menjawab tantangan teknologi pendidikan di era digital, terutama dalam hal pembentukan karakter, literasi digital, kemandirian belajar peserta didik. Selanjutnya di sini kita akan membahas tantangan pendidikan ini di era digital. Namun demikian, penerapan pendidikan di era digital juga memiliki berbagai tantangan pastinya. Dan salah satu tantangannya adalah rendahnya literasi digital pada sebagian peserta didik, sehingga mereka lebih mudah menerima informasi tanpa melakukan verifikasinya. Dalam artian, di era saat ini gampang sekali peserta didik tersebut menerima informasi itu secara mentah-mentah saja, tidak dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Nah, selain itu, penggunaan teknologi yang tidak terkontrol dapat mengurangi fokus belajar dan mempengaruhi pembentukan karakter itu saja. Nah, yang ketiga, di sisi lain juga guru dituntut untuk harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat agar proses pembelajaran tetap relevan dan efektif. Tidak hanya itu, masih terdapat kesenjangan akses teknologi di beberapa daerah menjadi tantangan dan dalam pemerataan pendidikan di Indonesia. Di sini kita akan membahas tentang refleksinya jika dilihat secara keseluruhan. Proses pendidikan Ki Hajar Dewantara ini tetap sangat relevan kok dalam menjawab tantangan pendidikan saat ini. Ketiga prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai teori, tetapi juga sebagai pedoman dalam membentuk karakter peserta didik di era digital. Dengan menggabungkan nilai-nilai pendidikan tersebut dan pengembangan teknologi, maka pendidikan Indonesia dapat lebih
dapat lebih adaptif, berkarakter, dan mampu mencetak generasi yang siap menghadapi masa depan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pengucapan atau penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.